Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di malam hari ini saya akan membacakan artikel wanita-wanita dalam Al-Quran. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran Surat Yusuf 111. Sebagaimana dalam firman Allah yang disebutkan oleh Ustadz Floweria SIP pada kajian lensa muslimah yang diberikannya pada Jumat 28 Agustus. Kajian tersebut merupakan kajian khusus muslimah yang diadakan oleh Takmir Masjid Ulil Albab Universitas Islam Indonesia UII. Ustadzah Floweria menyatakan penting bagi setiap muslimah mengetahui kisah-kisah wanita dalam Al-Quran agar dapat dijadikannya teladan. Di dalam Al-Quran disebutkan wanita baik dan juga buruk. Yang buruk atau yang masuk neraka bisa jadi pelajaran dan hikmah untuk kita agar dapat mengawasi diri agar tidak menirukannya. Dan juga wanita yang baik dapat menginspirasi kita agar dapat masuk surga, ucapnya. Ia menyebut terdapat dua kelompok wanita yang disebut dalam Al-Quran, diantaranya sebelum zaman Rasulullah dan saat zaman Rasulullah. Wanita yang ada sebelum zaman Rasulullah terdiri atas istri Adam, Hawa, istri Nuh dan istri Rut, istri Ibrahim, Sarah, istri Ibrahim Hajar, istri Al-Aziz, sebagai riwayat menyebut Zulaikha, dan istri Imron, istri Zakaria, istri Fir'aun, Aisyah binti Muzahim, ibunda Musa, saudara perempuan Musa, dua perempuan yang bertemu Musa, pemimpin negeri Sabak, Balkis, dan Maryam putri Imron. Sedangkan wanita yang ada pada zaman Rasulullah adalah istri Rasulullah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu an, istri Rasulullah Zainab binti Jasi radhiyallahu an, perempuan yang mengajukan gugatan kepada Rasulullah Khawlah binti Salabah, istri Rasulullah Hafsah binti Umar radhiyallahu anhum, dan istri Abu Lahab. Dari kedua kelompok itu maka ditemukan tiga macam wanita. Pertama, perempuan yang belum menikah sebanyak 19%, yakni Musa, dua perempuan yang bertemu Musa, dan Maryam. Kedua perempuan yang sudah menikah sebanyak 54%, yakni Hawa, Sarah, Hajar, istri Al-Aziz, istri Imron, istri Zakaria, Aisyah, Zainab, Hafsah, Khawlah, istri Nuh, istri Lut, Aisyah, dan istri Abu Lahab. Ketiga perempuan sebagai ibu sebanyak 27%, yakni Hawa, Sarah, Hajar, istri Imron, istri Zakaria, ibunda Musa, dan Maryam. Melanjutkan, Ustadzah Floweria menyebut terdapat 5 tipe dalam perempuan. Kelima tersebut terdiri atas tipe penghasut, tukang fitnah, biang gosip seperti Hindun dan istri Abu Lahab, tipe penggoda seperti Zulaikha, tipe pengkhianat dan ingkar dengan suami seperti istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, tipe pejuang seperti Aisyah, serta tipe menjaga kesucian seperti Maryam. Di sisi lain, kata Ustadzah Floweria, terdapat 4 wanita yang dijamin masuk surga. Hal tersebut berdasarkan hadis riwayat Baihaqi yang berbunyi sebaik-baik perempuan muslimah surga adalah Khadijah, Fatimah, Maryam, dan Aisyah. Ustadz Floweria mengatakan beberapa kisah wanita dalam Al-Quran, di antaranya Maryam dan Aisyah. Kisah
Maryam seperti dalam firman Allah. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita dunia yang sesama dengan kamu." Quran Surat Al-Imran ayat 42. Selain itu dalam Quran Surat At-Tahrim 12 yang berbunyi, "Dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat." Sedangkan kisah kehidupan Aisyah tercatat dalam Quran Surat Al-Qasas 9 yang berbunyi, "Dan berkatalah istri Fir'aun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak," sedang mereka tiada menyadari. Lalu terdapat pula dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 11 berbunyi, "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim." Di akhir kajiannya, Ustadz Floweria menegaskan bahwa berganti tahun godaan berbuat maksiat dan akan semakin besar. Oleh karenanya semua kembali ke dalam diri masing-masing tiap individu dengan kesadaran yang tinggi bahwa azab Allah nyata adanya, maka dapat mencegah perbuatan yang dilarangnya. Di dunia hanyalah sementara, sedangkan akhirat segalanya. Dunia hanyalah digenggam tangan. Jika kita condong ke hal buruk, maka segeralah diluruskan agar kembali ke jalan yang benar, tambahnya. Ketika seorang menikah, Ustazah Floweria berpesan juga agar jangan sampai keimanan istri bergantung kepada imam suami, melainkan istri haruslah terus berusaha agar menjaga keimanan tetap terjaga dan meningkat. Hati ini sebenarnya memiliki satu rongga, apakah Allah atau yang lain. Dosa kecil lama-lama bertumpuk akan menjadi besar. Ingatlah Allah berada dimanapun tutupnya. Ya, itulah kajian dari Ustadzah Floweria dari Universitas Islam Indonesia, seorang penutur Islam tentang perempuan yang ada terkandung dalam Al-Quran, seorang wanita pula. Begitulah wanita menguraikan tentang posisinya sebagai wanita di dalam Al-Quran. Berikut adalah beberapa keistimewaan wanita dalam Al-Quran yang diambil dari buku Muslimah Itu Spesial oleh Aini Zakia Hatsi. Wanita sebagai makhluk mulia yang harus dijaga. Dalam firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 34, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim was-solihatu qanitatu hafizatu lil ghaibi bima hafizallahu wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji'i wadribuhunna wa in ata'nakum fala tabghu a'alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabiro." Yang artinya, laki-laki itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Hal ini menjelaskan bahwa wanita diciptakan sebagai makhluk mulia yang harus dijaga dan dilindungi. Allah menciptakan keindahan bagi wanita bukan hanya sekedar fisik semata, namun juga keindahan hati dan pikiran. Oleh karenanya
Ini diumpamakan sebagai perhiasan yang harus dijaga dan dirawat. Yang nomor 2, wanita adalah karunia. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 72, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajaw wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa khafadataw wa razaqakum minna tayyibati afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun, yang artinya, dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak cucu bagimu dari pasanganmu serta memberi rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa wanita merupakan salah satu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bersamanya kaum laki-laki akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin. Ia juga mampu memberikan energi yang bermanfaat seperti rasa cinta dan kasih sayang. Yang nomor 3 yaitu kedudukan saling melengkapi. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu wa ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim, yang artinya, dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Berdasarkan ayat tersebut, mengutip buku berbicara tentang perempuan karya Buya Hamka, dijelaskan bahwa Allah memberikan jaminan dan kedudukan yang sama dengan laki-laki. Dalam ayat tersebut juga jelas mengenai kesamaan tugasnya dengan laki-laki. Ia juga memikul kewajiban yang sama dan mendapat hak yang sama. Itulah 3 dari sekian banyak keistimewaan wanita dalam Al-Quran yang dapat kita ketahui dan dapat kita refleksikan. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.